Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya di Fajar Garden. Hari ini saya akan sedikit berbagi tips terkait apa saja yang harus diperhatikan pada kendaraan, khususnya mobil listrik ya. Jadi seperti kita tahu bahwa mobil listrik itu sumber dayanya adalah baterai dan dia menggerakkan motor listrik. Nah, motor listrik itu apa? Tetap sama, satuannya adalah RPM ya, jadi round per menit. Dia kalau sedang maju nanti dia akan muncul. Kalau di mobil bensin ya sama, ada RPM juga. RPM-nya ya biasanya 1000, 2000, 3000. Nah, di mobil listrik juga sama. Ini sekitaran di 4000 biasanya, dan sekitar segitulah. Semakin besar kita injak gas, semakin besar juga nilai RPM-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah tegangan dan arus. Ini mobilnya sedang berhenti, jadi ini sedang di parkiran, sedang berhenti, idle. Dan di idle ini arus yang dihabiskan itu adalah 2 ampere. Artinya apa? Baterai akan berkurang sebanyak 2 ampere untuk arusnya. Kemudian apa sih dayanya ya? Jadi kalau kita satuan mobil listrik itu kan biasanya kW ya. kW itu adalah hasil kali dari tegangan dan arus. Jadi di mobil listrik ini ada tegangan dan arus. Jadi ketika misalnya ini 321 volt 2 ampere, berarti nanti akan sekitar 600 watt atau 0,6 kW. Nah, daya saat ini sebenarnya keluar 0,6 kW. Cuma memang di sini karena pembulatan, jadi di sini ditulisnya 0 kW, padahal dia sebenarnya keluar 0,6 kW. Artinya apa? Kalau mobil ini 2 ampere itu adalah 2 ampere yang digunakan untuk AC. Jadi di sini saat ini posisi AC-nya adalah tingkat kedinginan 4, kemudian fan-nya ini 1. Kita coba turunin ya, kita coba turunin untuk kedinginannya. Saya menggunakan tombol ini, kita turunkan. Kita lihat ya, angka 4 di situ akan turun apa enggak. 1, nah ini turun. Sekarang posisinya di low. Nah, di low kita lihat arusnya berapa? Arusnya tetap 2. Kalau kita coba matikan, AC-nya kita matikan. AC-nya kita matikan, dia turun jadi 1. Jadi untuk menjaga semuanya tetap hidup di sini butuh 1 ampere dengan tegangan 322. Tegangan 322 ini apa? Inilah tegangan dari baterainya. Jadi baterai totalnya itu adalah 322 volt. Kemudian arus yang digunakan untuk menyalakan seluruh yang ada di sini itu butuh sekitar 1 ampere. Oke, itu kemudian apalagi ya? Kita akan coba lihat berapa sih sebenarnya kapasitas motor dari mobil Wuling Cloud EV ini. Dia ada nameplate-nya di pintu sebelah kiri ya. Kita akan coba lihat ya. Oke, di pintu sebelah kiri di sini ada tulisan spesifikasi dari motornya. Ini adalah modelnya, kemudian ini adalah nomor angkanya. Nah, ini beratnya itu sekitar 1925 kg atau 1,9 ton. Kemudian peak power, ini peak power motornya. Tadi di sini ada 100 kW. Kalau tadi tegangannya 300 volt, berarti dia sekitar dibagi 300, sekitar 30 ya, 30 ampere ya, 30 ampere. Oh, lebih ya, berarti sekitar 300 lah. Nanti kita hitung lah supaya. Tapi ini kira-kira. Nah, ini kapasitinya adalah 310. Jadi kalau tadi tegangan 322, maka ini sebenarnya tegangan normalnya adalah 310. Kalau 322 berarti dia cukup bagus ya, di atas dari normalnya. Tidak terlalu di atas, tapi ya memang kalau dia lebih bawah 300 volt, maka ini nggak akan bisa jalan mobil ini. Artinya ya itu yang harus kita perhatikan, jangan sampai tegangannya itu dia turun. Kemudian di sini ada 163 Ah. Ini kapasitas baterainya 163 Ah, artinya 163 ampere.
per hour ya. Kalau kita memacu kendaraan ini sampai 163 ampere, maka dia hanya mentok di 1 jam penggunaan ya. Kira-kira seperti itu cara simpelnya. Oke, apalagi ya, itu dulu mungkin sebagai gambaran ya, sebagai gambaran itu dulu. Jadi ini adalah mobil ini rated dari baterainya itu adalah 310 volt ya untuk rated baterainya. Kemudian untuk kapasitas motornya sendiri dia 100 kW. Jadi kita coba hitung lagi ya, 100 kW dibagi 310 artinya berarti 100 dibagi 100.000 ya, dibagi 100 berarti 1000 dibagi 3 berarti 300 ampere ya, sekitar 300 ampere. Jadi mobil ini bisa dipacu sampai 300 ampere. Oke, nah itu hunting ya. Untuk arusnya ini antara 1 sampai 0 ampere. Jadi ya mungkin dia di bawah 1 ya, 0,0 berapa gitu ya untuk menyalakan serus ini. Kita coba nyalakan AC-nya lagi dari sini. Oke, AC-nya pennya sudah nyala lagi dan ini 2 ampere ya. Oke, kalau pennya nyala dia di 2 ampere. Kita coba nyalakan pennya sampai ke level paling tinggi. Oke, di level 9 ya paling tinggi. Di level 9 3 ampere. Jadi kalau kita di pennya itu paling tinggi dia di 3 ampere. Kita coba nyalakan lagi ya, ini paling tinggi ya. Paling tinggi. Oke, udah paling tinggi, udah paling high. Dia di 5 ampere. Jadi kalau mobil ini idle dengan AC nyala full, dia di 5 ampere. Kalau tadi kemampuan itu ada 163 Ah, berarti 163 ampere itu dibagi 5 dibagi 6 lah ya, dibagi 6 berarti sekitar 30 ya, 30 jam. Artinya kalau mobil ini duduk posisinya diem selama 30 jam baterainya akan habis, walaupun nggak jalan tapi hanya menyalakan AC aja. Itu harus kita perhatikan. Jadi sehingga sebelum kita jalan kita harus pastikan lagi, kita kecilin lagi ya, kita harus pastikan lagi mobil ini kondisinya sehat ya. Jadi tegangannya adalah 321 volt. Kemudian kalau di bawah itu berarti ini baterainya sudah rusak. Di bawah 310 tadi ratingnya ada di bawah 310 ya. Ini mobil udah rusak. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah tekanan ban. Jadi kita coba akan merubah di sini tekanan ban. Untuk merubahnya pakai ini ya, tombol ini ya. Jadi tekan dulu, kemudian naik dan turun. Oke, tekanan ban standarnya adalah 250 kPa ya, atau sekitar itulah. Ini 236, nggak masalah. Di bawahnya kalau dia sudah turun dia akan ada tanda merahnya. Kalau sudah ada tanda merahnya di sini tulisannya merah, maka segera lakukan pengisian. Itu dua hal yang menurut saya sangat penting untuk menggunakan mobil listrik ini sebelum jalan. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.